Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Saya sahabat bersama Mas Aji, yang dimana tentang Mas Aji ini yang dimana dia ingin menggandakan uang. Malah uang yang pengen digandain itu nggak keluar-keluar, betul Mas? Di siapa ini? Di Ronggo itu dari mana? Oh, berarti Mas Aji itu menyarankan sampean buat melakukan penggandaan uang di Ronggo gitu. Iya. Saya uangnya numpuk sampai 28 juta. Iya, sampai numpuk 28 juta. Dan sampai sekarang itu masih belum ada sama sekali uang yang profitnya atau apa uang penggandaannya itu belum ada. Heran saya sampai demi uang itu tega mau menumbalkan orang tuanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini saya sahabat bersama Mas siapa namanya? Aji. Mas Aji. Yang dimana Mas Aji ini dari tadi kita mendapatkan laporan tentang Mas Aji ini yang dimana dia ingin menggandakan uang. Tapi setelah dia memberi uang kayak uang buat seserahan pertama kalinya itu kan misalnya gini, kita ngasih berapa terus digandain. Pas dia ngasih uang itu malah uang yang pengen digandain itu nggak keluar-keluar, betul Mas? Iya, betul. Ya, sebelum kita lanjut ya sahabat ya, saya ingin salawatan dulu sama sahabat-sahabat yang di rumah yang nonton. Kita sambil salawatan agar kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Ayo Mas, sambil salawatan biar adem, biar kita juga nggak sedih aja gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sahabat, yaudah sebelum kita tanya, sebelumnya itu kita mau tanya-tanya dulu sahabat tentang kok bisa sampai Masnya ini kenal dengan dukun itu, tahu dari mana, tahu informasi itu dari mana gitu sahabat. Ya Mas, sebelumnya saya mau tanya nih, kalau misalnya lancang saya mohon maaf karena ini untuk para netizen, para sahabat-sahabat di luar sana ya yang pengen tahu asal usulnya. Jadi cerita pertamanya sampean bisa tahu dukun pengganda uang Ki siapa ini, Ki Ronggo itu dari mana? Gini loh. Sebenarnya saya dari awal itu butuh uang ya. Nah, terus saya pinjam ke teman, saya minta ke orang tua, saya juga maksa lah istilahnya ke orang tua untuk diberi buat dagang.
buat dagang. Iya, untuk modal Untuk istilahnya. modal dagang. Iya, untuk modal dagang. Sampean minjemnya ke siapa aja? Terutama ke orang tua. Orang tua. Terus saya gadekin sepeda itu Mm-mm. ke teman juga Minjemnya. minjem. Yang terakhir ini ya saya minjem ke teman itu malah disaranin Temen siapa? Mas Adit. Oh, Mas Adit. Iya. Mas Adit itu yang mana? Yang apa yang tadi itu bukan? Iya, yang tadi. Yang tadi Itu yang nyaranin saya ke Ki Ronggo. iya. Oh, berarti Mas Adit itu menyarankan sampean buat melakukan penggandaan uang di Ki Ronggo gitu. Iya. Saya istilahnya saya mau minta cepat lah. Minta kaya instan Iya, gitu ya. cepat minta kayak instan. Ya saya punya niatan untuk berdagang itu. Aslinya sampean itu mau pinjem uang Iya, buat modal. Buat modal. Tapi malah disaranin buat ke dukun itu. ke dukun itu. Dan hasilnya gimana setelah sampean punya uang kan dari Iya. minjem sebelumnya, sampean kasihin ke dukun itu buat digandain? Ya gini loh Mas. Gak bisa jelasin juga saya. Saya sudah lama sih. Ya gak lama-lama, saya masih baru kalau ke dukun itu. Terus saya disaranin teman saya itu, sebenarnya kan saya mau berdagang itu kan butuh modal juga. Nah, terus saya modal ya pinjam itu. Nah, sama teman saya disuruh ke dukun itu untuk menggandakan. Lah terus saya kasih modal pertama itu 500. Terus belum kan, katanya nunggu proses. Nah, setelah nunggu proses saya selama 1 minggu, saya kembali, saya disuruh nambah lagi. Disuruh nambah lagi itu sampai nambah berapa? 2 juta. 2 juta. Terus Tapi setelah 2 juta itu nggak ada hasilnya? nggak ada hasilnya, malah setelah 2 juta itu saya sampai 1 hari ada di sana. Ya disuruh nunggu gitu. Disuruh nunggu. Belum ada juga. Nah, terus saya kembali pulang, saya pinjam itu, terus saya gadaikan motor saya, dan saya ingin cepat-cepat lah, istilahnya ingin cepat menjadi banyak Uangnya. iya. Terus saya menambah lagi 10, jadi 12,5 kan. 12,5, 10 juta itu saya kasihkan. Itu saya ke sana jam 3 sore. Saya pulang jam setengah 8 malam, hanya sebentar, 10 juta itu. Dan kenapa ya, saya kok terus disuruh ke sana gitu loh. Sampai akhirnya uangnya numpuk sampai 28 juta. Iya, 28 juta. Dan sampai sekarang itu masih belum ada sama sekali uang yang profitnya atau apa, uang penggandaannya itu belum ada. Malah saya yang kemarin sebelum sama Gus ini saya kesini juga malah disuruh nambah lagi. Nah, saya sudah kepikiran untuk jual tanah itu. Jual tanah. Iya, peninggalan mbah itu. Tadi kan sampean juga udah tanyain sampai mau numbalin orang tua itu demi uang, itu gimana? Itu nggak boleh hasilnya Mas, kan orang tua sampean itu yang lahirin sampean, yang ngasih nafkah, yang ngasih makan, kan seharusnya sampean itu bisa membahagiakan lah sebelum waktunya mereka itu wafat gitu loh Mas. Ya seharusnya sampean bisa balas budi lah, meskipun memang kayak gimana ya, kita nggak bakal bisa membalas budi. Intinya kita bisa membuat hati orang tua senang, itu adalah pahala buat kita juga. Dan ridhonya Allah itu tergantung ridho dari orang tua juga, murkanya Allah tergantung murkanya dari orang tua kita juga. Ya bukannya saya menggurui, tapi saya itu pengen sampean itu lebih menjadi baik dari sebelumnya, daripada kayak ingin menumbalkan gitu. Itu Mas. Ya
bikin gimana ya sahabat ya, heran saya sampai demi uang itu tega mau menumbalkan orang tuanya sendiri. Gimana Mas Dani ini, Mas Dani? Saya bingung ini. Kalau menurut sampean gimana Mas? Sampean apa mau tetap kekeh menumbalin orang tua atau mau tobat gitu? Ya setelah saya renungkan, setelah saya pikir, bener salah. Salah apa, gimana maksudnya? Ya perbuatan salah. Perbuatan sampean emang salah. Iya. Dan sampean udah gak mau ikut kayak itu lagi ya, apa namanya itu? Ya penggandaan uang itu ya. Saya mau berhenti lah. Mau berhenti udah. Iya. Dan uangnya itu gimana? Apa sampean ikhlaskan atau sampean ambil kembali? Ya kalau bisa kembali, kalau gak bisa ya gimana lagi juga. Ya ikhlaskan, pasti ada rezeki yang lain. Wah. Ya, kalau bisa sih kerja. Kalau sukses itu harus dari keringat sendiri, jangan pakai cara yang instan. Kalau misalnya sampean pakai cara yang instan, pasti nggak lama itu bakal hilang gitu. Sakit rasanya. Kalau sampean pakai keringat sendiri kan bisa kayak kita menikmati itu kerasa banget gitu loh, meskipun tidak banyak jumlahnya. Ya gimana Mas Yani? Bingung saya ini. Padahal orang tua ya sampai segitu. Orang tua sekarang masih lengkap. Tinggal satu, tinggal ibu. Ya sekarang kerja tahu. Ya sekarang kan Apa udah lulus? udah lulus. Udah lulus. Terus saya kan kepingin sukses itu kan, ya itu usaha saya seperti itu. Tapi sampean pernah nggak dibilangin suruh numbalin orang tua biar cepet gitu? Sama dukunnya. Sebenarnya sih pertama itu suruh numbalnya itu kepala kambing. Terus katanya juga agak lama lagi nambah lagi sapi gitu. Terus sama orang yang disayang itu ya? Iya, sama orang yang disayang. Yang terutama sih orang yang disayang itu. Tapi kalau saya kan tinggal ibu saya. Kasihan. Iya. Gak bisa dijaga lah ibunya gitu ya. Karena orang tua itu kalau pas melahirin sampean ya, terutama ibu itu pasti rasanya sangat sakit kalau melahirkan itu. Dan nggak kebayang itu taruhannya nyawa itu. Ya sampean harus betul-betul tobat, betul-betul merenungi apa yang telah sampean perbuat gitu ya, salat taubat. Dan kalau bisa Sabtu malam minggu itu di pondoknya Gus Idris Thoriqul Jannah mengadakan sholawatan setiap malam Ahad ya, kalau bisa datang biar disentuh hati kita sama Rasulullah ya. Ya mungkin sahabat itu saja yang bisa saya sampaikan, dan cerita dari Mas Aji ini bisa diambil hikmahnya. Kalau ada buruknya dibuang saja, jangan ditiru ya. Akhirul kalam.